Kadang, yang paling ribut bukan dunia di luar sana, tapi dunia di dalam kepala kita sendiri. Ada suara yang gak pernah berhenti. Dia ngomongin hal-hal kecil, kayak baju apa yang harus kamu pakai hari ini, sampai hal-hal besar, kayak kenapa kamu masih gagal mencapai apa yang kamu inginkan. Suara itu bisa berubah-ubah. Kadang, dia terdengar seperti sahabat yang kasih semangat ketika kamu jatuh. Tapi seringkali dia terdengar seperti musuh yang gak henti-henti mengkritik, mengingatkan kesalahan, dan bikin kamu merasa gak pernah cukup. Pernahkah kamu sadar bahwa kamu bukan suara itu? Kalau ada suara yang bicara, lalu ada kamu yang mendengarkan, maka sebenarnya siapa yang benar-benar dirimu? Malam ini, mari kita duduk sebentar. Tarik napas pelan, lepaskan semua kesibukan hari ini. Dan coba kita lihat bersama-sama bahwa di balik semua pikiran, ada sesuatu yang lebih luas, lebih tenang, dan lebih dalam, yaitu dirimu yang sebenarnya. Coba perhatikan sebentar. Saat ini, ada pikiran yang muncul di kepalamu. Bisa jadi tentang apa yang kamu lakukan besok, atau tentang kenangan yang tiba-tiba datang. Sekarang, coba sadari, ada bagian dari dirimu yang sedang melihat pikiran itu. Kalau kamu bisa melihat pikiranmu, berarti kamu bukanlah pikiran itu. Sama halnya dengan perasaan. Kamu bisa marah, sedih, cemas, atau bahagia. Tapi kalau kamu bisa merasakan emosi itu, artinya ada kamu yang lebih dalam, yang tidak ikut tenggelam di dalamnya. Bagian dalam dirimu yang hanya mengamati, hanya diam, tapi selalu hadir. Itulah inti dari siapa dirimu sebenarnya. Bayangkan, kalau pikiran dan perasaan itu seperti awan yang lalu lalang di langit, maka kamu adalah langit itu sendiri. Luas, tenang, dan tetap ada, meski cuacanya berubah-ubah. Yang sering bikin kita lelah, bukan cuman aktivitas sehari-hari, tapi drama yang terus diputar di dalam kepala. Kamu pasti pernah ngalamin kan? Ada masalah kecil yang sebenarnya sudah selesai, tapi di kepalamu ceritanya muter lagi, lengkap dengan dialog baru, bayangan apa yang seharusnya kamu katakan, dan rasa kesal yang muncul berkali-kali. Pikiran itu seperti film tanpa akhir, dan tanpa sadar, kita bukan cuma jadi penonton, tapi jadi ikut terseret ke dalam ceritanya. Padahal ada cara lain, bukan dengan melawan, bukan juga dengan larut di dalamnya. Caranya adalah membiarkannya lewat. Membiarkannya lewat bukan berarti pura-pura gak peduli. Justru sebaliknya, kamu hadir penuh, tapi tidak mengikat dirimu pada ceritanya. Saat suara di dalam kepala mulai ribut, tarik napas dalam-dalam, lalu katakan pada dirimu, itu cuma pikiran, biar saja mengalir. Semakin kamu mencoba menahan atau melawan, suara itu akan makin keras. Tapi saat kamu memberi izin untuk lewat, perlahan kamu akan sadar, kamu tetap baik-baik saja, meski drama batin itu hilir mudik. Dan dari situ, kebebasan kecil mulai terasa. Kita semua pernah terluka. Ada kalimat yang menusuk, ada kehilangan yang membekas, ada rasa kecewa yang sampai sekarang masih sulit dilepaskan. Saat itu terjadi, refleks kita adalah menutup hati. Kita bangun dinding, supaya nggak ada lagi yang bisa menyakiti. Tapi masalahnya, dinding itu bukan cuma menahan rasa sakit. Dia juga menahan cinta, menahan kebahagiaan, dan menahan semua yang indah untuk masuk. Bayangkan, hatimu seperti jendela. Kalau kamu tutup rapat-rapat karena takut angin kencang masuk, cahaya matahari pun tidak akan bisa menyinari. Membuka hati di tengah luka memanglah tidak mudah.
Rasanya menakutkan, seperti berjalan tanpa pelindung. Tapi justru disitulah keberanianmu diuji. Berani hadir dengan luka, berani merasakan sakit tanpa menutup diri. Karena hanya dengan itulah, kamu bisa benar-benar sembuh. Membuka hati bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa luka itu bagian dari perjalananmu. Dan ketika kamu membiarkannya terbuka, kamu akan sadar, di balik rasa sakit, masih ada ruang luas untuk cinta, untuk tumbuh, dan untuk hidup sepenuhnya. Hidup ini selalu bergerak, pagi berganti siang, siang berganti malam, suka berganti duka, tawa berganti tangis. Tapi seringkali yang bikin kita menderita bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena kita menolak untuk menerimanya. Saat hal baik datang, kita ingin menggenggamnya erat-erat. Saat hal buruk terjadi, kita berusaha untuk mengusirnya secepat mungkin. Padahal, hidup akan terus mengalir dengan atau tanpa izin kita. Seperti sungai yang mengalir ke laut. Kamu gak bisa memaksanya berhenti, tapi kamu bisa belajar berenang bersamanya. Menyatu dengan aliran hidup bukan berarti pasrah tanpa tujuan. Justru sebaliknya, kamu tetap berjalan, tetap berjuang, tapi tanpa harus menolak kenyataan yang ada di hadapanmu. Karena semakin kamu melawan arus, semakin kamu lelah. Tapi, ketika kamu belajar mengalir, kamu akan menemukan ketenangan di tengah perubahan. Dan mungkin, di titik itu, kamu mulai paham bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang hadir sepenuhnya di setiap momen yang datang dan pergi. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukan soal pergi ke tempat jauh, bukan soal punya semua yang kamu inginkan, atau jadi versi sempurna yang dunia harapkan. Kebebasan sejati muncul ketika kamu sadar bahwa kamu bukan suara di kepalamu, bukan juga emosi yang datang dan pergi. Kamu adalah kesadaran yang luas, yang tetap hadir meski pikiranmu ribut, yang tetap tenang meski hatimu terluka, yang tetap ada meski hidup terus berubah. Jadi kalau malam ini kamu merasa lelah, coba tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa di balik semua cerita di kepalamu, ada dirimu yang diam, damai, dan bebas. Kamu bukan gelombang yang datang dan pergi. Kamu adalah lautan itu sendiri.